Ternyata nggak tanggung-tanggung loh Bapak ini, bukan odong-odong, bukan abal-abal. Katanya itu pendeta beneran. Sampai punya bukti 6 sertifikat. Mantul banget ini, 6 sertifikat. BTW itu sertifikat apa aja Pak? Sertifikat vaksin kah? Sertifikat tanah kah? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menjadi mantan pendeta rupanya memiliki daya tarik khusus di kalangan orang Islam. Dan cukup laku keras di pasaran, sehingga banyak mualaf memilih mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Karena beda, kalau mengaku mantan jemaat biasa atau mantan pengemis dengan mantan pendeta itu beda, penerimaannya di masyarakat beda. Mungkin juga undangannya juga beda, amplopnya juga beda. Itu kenapa alasannya banyak mualaf yang ngaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Beberapa hari ini saya membahas orang-orang yang ngaku mantan pendeta. Kemarin juga ada yang ngaku mantan pendeta ternyata bermodalkan sertifikat sekolah pelayan. Dan itu pun cuma fotokopi, nggak ada foto, nggak ada stempel. Aduh, mualaf, lucu-lucu. Nah, yang kemudian ini, yang akan kita bahas ini juga ada seorang mualaf, Pak Said namanya, dari Bekasi, yang mengaku mualaf karena dia titik-titik. Nah, dia ini juga mengaku sebagai mantan pendeta. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Dan kemudian tentu saya pun pada waktu itu telah juga pernah memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja, dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah, saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau disingkat? Nah, alasannya adalah, saya akan tanyakan tadi, prosesnya berpanjang, maka saya singkat saja. Ada dua poin yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam. Maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah. Bicara tentang hidayah umum tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah. Barangkali bisa dilihat, ya, karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut adalah hidayah khusus. Nah, hidayah khusus ini adalah justru saya terima 7 bulan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam 7 bulan, ya, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, di mana saya benar-benar sangat tersentuh dan tidak bisa lagi menolak tentang hidayah untuk masuknya saya memeluk agama Islam. Dan transisi itu ada 7 bulan ketika mendengarkan kumandang suara azan maghrib. Apa nggak ada alasan yang lebih keren dikit gitu ya mualafnya? Kok ini hanya karena keteladanan dan mendengarkan azan maghrib? Kayak mualaf kemarin dong. Dia mualaf karena bertemu dengan malaikat katanya. Nggak tahu ini malaikat yang mana. Malaikat bersayap kah? Malaikat tanpa sayap kah? Atau malaikat yang belakang ada lubangnya kah? Nah, itu kan lebih apa ya? Ya, lebih dramatis ceritanya gitu. Ini hanya karena keteladanan seseorang. Keteladanan yang seperti apa yang dimaksud oleh Bapak ini? Karena ada banyak teladan baik kah, teladan buruk kah gitu ya. Teladan pernikahan kah, teladan cara berpakaian kah, teladan bersembayang kah, atau teladan yang apapun itu gitu ya. Nggak spesifik, hanya secara umum disebutkan. Yang kedua, karena mendengar suara azan maghrib. Rumah saya ini, sekarang yang saya tempati ini, pastori bukan rumah saya sih, saya menempati pastori. Ini kanan kirinya masjid besar. Tiap hari kami mendengar ya suara azan lah ya, sehari 5 kali. Iman saya baik-baik saja kok, nggak ada yang saya tertarik untuk pindah keyakinan, pindah agama, itu nggak ada. Gitu. Tapi bapak ini yang ngaku mantan pendeta,
yang sudah melayani selama 23 tahun, imannya goyah hanya karena mendengar suara azan. Lah kok sempit apa namanya, dangkal sekali imannya ya. Mudah goyah hanya karena mendengar hal-hal yang seperti itu. Mungkin juga tidak hanya itu ya, ada alasan-alasan yang lain ya. Mungkin melihat yang cantik-cantik gitu bisa goyah juga sih. Tapi ya inilah alasan Bapak ini yang sebenarnya ya nggak masuk di akal ya untuk seseorang menjadi mualaf, apalagi katanya mantan pendeta 23 tahun mualaf hanya karena hal sepele ini. Nggak ada yang lebih bombastis, yang lebih wow gitu, yang diajak terbang ke langit yang sampai langit berapa gitu, ya nggak ada. Nah, oke. Yang kedua ini kita akan melihat bukti-bukti kependetaan dari Bapak ini. Mari kita melihat video berikut ini. Itu kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan. Diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Ya. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta, dan tentu ketika saya tinggalkan agama saya yang dulu dan saya memeluk agama Islam, toh di agama saya yang dulu masih banyak kok. Artinya saksi-saksi ya yang mengetahui kemudian bahwa saya agama yang dulu adalah Kristen, bahkan pendeta, tapi karena hidayah saya tinggalkan itu dan saya memeluk agama Islam seperti itu. Ternyata nggak tanggung-tanggung loh Bapak ini, bukan odong-odong, bukan abal-abal. Katanya itu pendeta beneran. Sampai punya bukti 6 sertifikat. Mantul banget ini, 6 sertifikat. BTW itu sertifikat apa aja Pak? Sertifikat vaksin kah? Sertifikat tanah kah? Sertifikat apa itu? Kok sampai 6? Saya aja punya sertifikat kependetaan itu hanya 1 dari sinode. Kemudian yang satu lagi itu adalah SK penuh. Jadi 1 sertifikat, 1 SK. Lah kok Bapak ini sampai punya 6 ini loh. Ini sertifikat apa aja? Dan katanya sih sudah diserahkan ke MUI Bekasi. Sehingga Bapak ini nggak bisa menunjukkan 6 sertifikat yang dimiliki itu tadi ya. Saya jadi penasaran sebenarnya. Itu sertifikat apa kok sampai 6? Sertifikat vaksin mungkin. Ya sudahlah. Tapi karena Bapak ini tidak dapat menunjukkan sertifikat itu tadi, yang katanya 6 itu tadi, maka saya nggak percaya kalau Bapak ini adalah mantan pendeta. Kemudian dari cara bicaranya aja, Bapak ini kalau ditanya nggak langsung jawab, tapi muter-muter gitu. Saya juga nggak yakin Bapak ini mantan pendeta. Tapi yang model-model gini, Bapak ini juga mendapatkan award dari MUI. Aduh, di situ ada Ustadz Kainama, Aristo, Donditan, dan lain-lain, mualaf yang lain-lain. Memang luar biasa MUI ini ya, memberikan sertifikat award kepada para mualaf ini. Terima kasih, sekian dari saya, dan ternyata Bapak ini tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dia adalah seorang pendeta. Semoga ada waktu untuk live lagi dan menunjukkan 6 sertifikat tadi. Sekian dari saya, semoga video ini memberkati kita dan sedikit menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.